lita'arofu, kenali dirimu untuk kenal Tuhanmu. Kenali, memang kalau Allah melahirkan kita dari suku bahasa yang tidak mengerti bahasa yang saat ini diidolakan pasti masuk surga, mau apa? Memang kita dilahirkan dari masyarakat yang tidak berbahasa seperti itu. Jadi jangan minder hanya karena tidak mengerti bahasa yang dianggap bahasa sakral. Nggak ada bahasa sakral. Di situ jelas su'uban papobailah, sifat keaguan jati diri itu berhubungan dengan qabail, suku, bangsa, dan bahasa. Untuk apa? Lita'aruf. Jadi apa? Arif billah, untuk mengenal Allah dengan bahasa dan suku yang kau miliki saat ini. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya muliamu di sisi Allah itu patuhmu pada Allah. Patuh dengan apa? Ya dengan apapun yang diberikan Allah pada diri kita saat ini untuk dekat dengan Allah. Dan di ayat lain di surat Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah membebani hambanya. Allah tidak pernah membebani hambanya. Laha maka sabat wa alaiha maka sabat. Laha untuk setiap jiwa maka sabat, ada kehidupan sendiri, wa alaiha maka sabat. Jadi Allah nggak pernah membebani hambanya. Allah hanya memberikan kita kehidupan. Dan Allah memberikan kita takdir. Kalau dalam melakukan takdir, kita merasa dibebani oleh Allah, otomatis kita nggak akan selamat. Misalnya Pak Haji Yaman dilahirkan di Subang, bahasanya bahasa Sunda, lalu kok dibebani harus berbahasa asing. Kamu harus bisa bahasa begini, kalau nggak bisa bahasa begini nggak selamat. Loh, Allah aja nggak pernah membebani, kok manusianya membebani. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau kamu nggak melakukan gini ya, kok maksa? Allah kan nggak pernah maksa kok. Allah itu nggak pernah maksa. Jadi jangan paksa pikiranmu untuk menuju ketuhananmu. Maksudnya ada kalanya kita itu dapat wahyu, dapat ilmu. Kita paksa, apa saya harus begini, ya silahkan. Jadi untuk dekat Allah itu lita'arofu. Bukan mengenal dari orang lain, tapi kenal dari dirimu. Dari diri, tapi ada bimbingan seorang imam. Ya coba aja menuju Allah dengan suatu beban. Menuju Allah melakukan suatu kewajiban, keharusan yang Allah nggak pernah membebankan atau mewajibkan. Nyampe nggak ke Allah? Misalnya ya, Mas Gempur Angkoro, untuk menuju kemahaan kamu harus bersila di
ujung gunung Semeru misalnya. Kalau udah ada target berarti bersandarnya pada otak, tidak hatinya nggak besar, yang besar otaknya. Mungkin gini, Allah, coba aja kalau bisa ke Allah. Lebih bersandar pada pikiran, bukan besar hati. Bukan bersandar pada Allah. Coba sampai mati kalau bisa. Karena apa? La yukalifullah nafsan illa Allah nggak pernah membebani. Ya apa adanya pada diri kita yang lo bawa ke Allah. Ya Allah, ya ini. Mengapa manusia kadang kala bingung? Aku kok gak bisa, merasa dibebani dengan gobloknya lah. Kenapa? Allah aja nggak pernah membebani, memang yang kasih goblok gak bisa bahasa ABC itu Allah, kok merasa dibebani? Nah, kalau yang kita anggap sulit, nggak bisa, kita kembalikan, itu bukan suatu beban. Inna ma'al usri yusra. Di dalam kebingunganmu, kesulitanmu, disitulah kalau kita serahkan, dibesarkan hatinya, disitulah ada kemudahan dari Allah. Orang iman itu losdol bukan berarti seenaknya sendiri, tapi losdol itu besar hatinya, yakin selamatnya, itu losdol. Bukannya enak gini, enak otak. Semakin losdol menuju Allah, semakin besar hati, bukan besar pikiran. Itu losdol. Kalau losdol enaknya di pikiran, berarti belum beriman. Hanya mencari enak. Jadi ingat, saudaraku semua ya, la yukalifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak pernah membebani hambanya. Allah menghendaki kita menyembah dengan apa adanya yang diberikan Allah pada diri kita, jati diri kita, bahasa yang kita mengerti. Dan saya yakin saudaraku semua adalah pensiunan, mantan alumni orang terbebani. Sama dengan saya. Kamu kalau ingin begini, ingin dekat, harus nggak makan, puasa 2 bulan, terbebani. Dan kita pun sebagai bukti, kita semua sebagai bukti loh ya. Selama melakukan ke Allah dengan suatu beban, nyampe enggak sengsara yang dia. Berantakan rumah tangga yang pasti. Semakin hancur dunia kita, itu yang pasti. Jadi kita ini hanya dikasih hidup oleh Allah. Dikasih hidup dengan apa adanya, hidup ini untuk menghadap Allah. Lita'arofu. Kenali dirimu, ya ini mampumu saat ini. Itu untuk penarif billah. Dekat dengan Allah. Jadi kembali ke sutradara yang kita pilih. Mengikuti sutradara yang membebani kita, yang tidak sesuai dengan peran kita. Apa? Faman utiya kitabau biyaminihi. Sutradara yang membawa kitab kita pada sisi positif untuk diselamatkan oleh Allah. Dengan tidak menghilangkan latar belakang. Karena di situ tak lita'arofu. Setiap individu itu ada kitab masing-masing. Ya, tadi saya sudah terangkan, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wal unsa wa ja'alnakum syu'uban. Pada perjalanan masing-masing di persaudaraan dunia akhirat ini macam-macam, dari diperjalankan dari kejawen ada, dari agama Hindu ada, dari agama Kristen ada, agama Islam ada, Konghucu ada.
Di situ untuk mengenal diri kita masing-masing, tidak mengenal orang lain. Jadi ini ta'arafu mengenal diri, tidak mengenal orang lain maksudnya gini. Hanya memandang lurusnya ke Allah, tidak nengok kiri kanan. Oh itu kok masih segitu ilmunya Allah loh. Katanya menghadap Tuhan, menghadap Allah, kok menghadap manusia. Kita oleh Allah dikasih karakter yang seperti ini untuk mengenali Allah, bukan mengenali saudaranya. Akhirnya mencela saudaranya. Oh itu masih kelas teri itu. Oh itu ya nggak nyampe-nyampe, masih nengok kiri kanan. Ihdinas siratal mustaqim mau melangkah ke depan. Oh itu katanya sudah beriman kok bicara gini. Nengok orangnya, lihat aku kenali kitabmu, masih kitabmu sendiri. Kan udah ada bimbingan. Dan kriteria seorang imam, seorang rasul, yaitu ikhtilaful ummati rahmatun. Jadi perbedaan keakuan, su'uban wa qabailah, perbedaan suatu keakuan dan suku bangsa macam-macam, ikhtilaful ummati perbedaan, ini dijadikan satu, menuju satu, untuk mendapat rahmat, kebahagiaan dari Allah. Kebahagiaan dari yang maha kuasa. Tidak membeda-bedakan persaudaraan ini, orang ini enggak ada. Kalau Rasulullah ajarannya seperti itu, ikhtilaful ummati, semua karakter, semua agama diajak menuju pada rahmat. Kasih sayang, hidup dengan penuh kasih sayang menuju yang maha kuasa. Itu ciri-ciri seorang sutradara yang dipilih oleh Allah. Jadi kita sudah terlalu lama mengikuti sutradara yang menurut skenario keaguan, skenario katanya, pendapatnya keluar dari skenario dari Allah. Akhirnya kita dipaksa untuk mengikuti karakter yang mengajak kita. Sehingga kita selama hidup bagaikan orang munafik. Munafik gimana? Tidak mengenali jati dirinya untuk kenal Allahnya, hanya kenal pikiran saya harus gini. Orang yang terbebani itu loh, selama jadi manusia yang merasa dibebani oleh Allah dengan takdirnya, yakin matinya pun terbebani dengan siksa. Yakin. Setiap manusia yang menuju Allah dengan suatu beban, paksaan, harus gini. Tidak kembali untuk lita'aruf mengenal arif bilanya, mengenal diri untuk bila